tiba di perusahaan dengan mobil mewah berwarna hitam. Tampak seorang pria tampan bertubuh kekar menuruni mobil tersebut. Dikawal oleh pengawal dan beberapa staf perusahaan yang menyambutnya, ternyata dia adalah presiden perusahaan. Dikejar oleh beberapa pria yang membawa senjata. Pria itu bersembunyi di toko salah satu wanita penjual mie. Diam-diam wanita itu memberitahu keberadaannya, ketahuan, dan melarikan diri. Tak terima, karena sudah membantu penjahat. Pria itu nekat ingin mengganggu si wanita. Karena tindakannya yang ada wanita semakin memusuhinya. Merogoh kantong celana, ternyata pria itu tak memiliki uang sama sekali. Merasa bersalah telah merusak mangkuk itu, si pria meletakkan helm sebagai jaminan. Menolak dan meminta pria untuk pergi. Keesokan harinya saat wanita sedang berjalan, komplotan penjahat yang mengejar pria kemarin tiba-tiba menghadang wanita itu. Siapa sangka pria itu datang dan menyelamatkan gadis itu. Ucapkan terima kasih, dan mentraktirnya makan di kedai mie miliknya. Datang dua orang pria yang mengancam gadis pemilik toko. Rupanya mereka adalah lintah darat yang sedang menagih uang pinjaman. Berikan jam tangan untuk membayar hutangnya. Berkorban untuk wanita. Sepertinya Yuan jatuh cinta pada Sansan. Bertanya padanya dari mana dapatkan jam semahal itu. Sepertinya Sansan ini tak tahu jika pria yang ada di hadapannya adalah pria kaya raya. Tak disangka saat meninggalkan toko, rupanya Yuan itu meninggalkan dompetnya di meja. Melihat dari kejauhan pria yang sama memakai jas hitam dan digandeng wanita cantik. Wanita itu berusaha menyapanya. Siapa sangka pria itu seperti tak mengenalinya. Direndahkan oleh wanita itu. Merasa tak terima dengan hinaan, gadis itu pun membalasnya dengan kata-kata bijak. Seolah tak peduli, mereka pun saling meninggalkan satu sama lain. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita simak kelanjutan ceritanya. Rupanya Yuan adalah presiden pewaris perusahaan yang menyamar jadi gelandangan demi mendapatkan Sansan. Ternyata Sansan adalah karyawan baru di perusahaannya. Seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat, bahwa pria yang dia kenal ternyata adalah bos di tempatnya bekerja. Memberikan instruksi padanya, manajer memberi tugas pertamanya adalah ikut serta dalam rapat hari itu. Dalam meeting itu, tampak wanita memperhatikan ketua secara seksama. Tak ada yang mencurigakan dari pria itu. Terlihat sangat meyakinkan bahwa dia adalah orang yang berbeda dari pria yang dia kenal. Mengangkat tangan. Apa yang mendasari perusahaan mengalami penurunan sebesar ini? Seolah tak menemukan jawaban, meeting siang itu pun dibubarkan. Menunda sampai agenda berikutnya. Pergi meninggalkan perusahaan. Sansan tiba di halaman rumah. Mendengar ada kegaduhan, dia pun itu segera berlari. Siapa sangka ternyata teman prianya yang sedang asik bermain dengan ayahnya. Seolah tak tahu apa-apa, pria itu dengan wajah polosnya menyambut wanita itu pulang. Apa yang kau lakukan di sini? Pergilah. Aku sedang main dengan paman. Ayah wanita itu pun membelanya. Merasa percaya diri, pria itu pun meyakinkan si wanita bahwa ayahnya pun menyukainya. Namun sial, wanita malah mengusirnya. Saat sedang asik makan mie, tiba-tiba datang dua pria seperti pengawal yang memaksa membawa pria itu ikut bersama mereka. Sepertinya pengawal tadi memang sudah ditugaskan untuk membawanya dengan cara itu. Staf pegawai istana menyambutnya. Tampak kepribadiannya pun tiba-tiba berubah. Rupanya sang ibulah yang mengundangnya untuk datang ke rumah agar bisa makan siang bersama. Memintanya untuk berhenti bermain-main dan lanjutkan mengawasi perusahaan yang sudah diwariskan kepadanya. Seolah mengabaikan perintah ibunya. Nekat meninggalkan rumah dengan gaya dan penampilan yang sedang dia perankan. Siang itu di perusahaan. Kemana lagi dia pergi? Dihadang oleh karyawan yang lainnya, seolah memberi isyarat agar memberi jalan bagi ketua. Kenapa pria itu mirip sekali dengan Yuan? Hanya saja dia kaya. Kau tahu dia itu Putih Grup Ming. Baru-baru ini, aku dengar kedua perusahaan mereka sedang berkolaborasi. Dan mereka sudah dijodohkan sejak kecil. Benar,
Mereka memang pasangan yang cocok. Meninggalkan kalung di toilet. Seolah memang sengaja ingin menjebak seseorang. Baru sadar, ternyata wanita ini adalah wanita yang merendahkannya siang itu. Hei kamu, bagaimana bisa kau bekerja di perusahaan ini? Artinya perusahaan percaya dengan kemampuanku. Dan aku tidak pernah mengandalkan siapapun termasuk orang tuaku. Meninggalkan toilet dan memasukkan kalung itu ke dalam tas Sansan. Ternyata wanita itu memang sengaja menjebaknya. Mari kita lihat. Pengumuman ada berita kehilangan. Aku baru dengar pengumuman jika kalung Nona Ming hilang. Sudah aku duga itu pasti kamu. Kenapa kau mencuri kalungku? Kau cukup memberitahuku jika kau memang menyukainya. Kenapa harus mencuri? Jika begini, bukankah yang ada kau hanya mempermalukan dirimu sendiri? Cepat geledah dia. Lepaskan apa yang kalian lakukan. Pengawal Nona Ming terus merampas tas milik wanita itu. Meras Atak menemukan apapun. Wanita itu minta Nona Ming untuk meminta maaf. Mendorongnya ke belakang dan ditangkap oleh ketua. Sontak mereka saling berpelukan. Kau sudah membuat kegaduhan di perusahaan ini. Cepat minta maaf padanya. Yuan sayang, bukankah aku tak kebenaran kau mencurigai karyawanku? Sekarang dia terbukti tak bersalah, maka kau wajib meminta maaf. Pengawal. Baik ketua. Takut ketua semakin simpati pada wanita itu. Akhirnya Nona Ming meminta maaf. Kali ini kau boleh menang. Minus tapi bukan berarti kau boleh menggoda tunanganku. Dan kau harus ingat bahwa kau itu hanya karyawan biasa yang tak. Asik ngobrol di tangga dekat rumah, wanita itu lagi-lagi memperhatikan wajah Yuan. Bagaimana bisa wajahmu sangat mirip dengan ketua di tempatku bekerja, Tuan Yuan? Tapi anehnya ketua selalu menghindar jika bicara padaku. Meski presidenku sangat angkuh dan dingin, tapi sebenarnya dia pria yang baik. Bagaimana jika aku pura-pura saja datang ke perusahaan, jadi ketuamu, dan meminta agar kau naik jabatan? Dengan gayamu yang seperti ini, dalam 2 menit saja semua orang akan curiga. Betul juga yang kau katakan. Shanshan, kekasihmu itu sangat tampan dan tinggi. Bibi Wang dia bukan kekasihku. Shanshan, kau jangan malu-malu mengakuinya. Jika kau tidak mau dengannya, biar ku jodohkan saja dengan putriku. Bibi bisa saja. Baiklah bibi, kami pulang dulu. Siang itu diam-diam Nona Ming mengikuti mereka. Yuan, ku dengar katanya kau mencariku. Kau tahu ini adalah perusahaan, dan seharusnya kau panggil aku ketua. Tapi aku karena tunanganmu Yuan. Jadi untuk apa aku memanggilmu ketua? Jangan terlalu kaku. Aku sarankan jaga sikapmu. Kau tahu ini adalah perusahaan, bukan tempat di mana kau bisa bertindak seenaknya. Sangat marah, Yuan meninggalkan Nona Ming, membanting telepon yang ada di hadapannya. Kau tunggu pembalasanku, Sansan. Siang itu diadakannya perjamuan para kolega besar. Kau lihat semua tamu yang datang di sini. Mereka semua adalah orang kaya. Tuan Yuan juga ada di sana. Cukup memanggilnya dengan sebutan itu. Setelah apa yang kau lakukan dengannya selama ini, sangat kaget mendengar ucapan Nona Ming. Sansan menanyakan, apa maksud ucapan Nona Ming? Selama ini dia sudah berbohong padamu. Aku benar-benar tak percaya. Selama ini kau benar-benar lugu, atau memang kau wanita yang sangat bodoh? Pantas saja Yuan mendekatimu, ternyata orang miskin memang mudah dipermainkan. Bagaimana mungkin? Meminta Sansang menghubungi nomor teleponnya. Tak disangka, ternyata nomor itu benar milik ketua Yuan. Halo Shanshan, ada apa? Kenapa menghubungiku? Matikan telepon dengan tatapan yang sangat marah. Merasa ada yang tidak beres, Yuan pun berbalik ke arah belakang. Apa kau sudah puas? Jadi selama ini kau benar-benar menganggapku mainanmu? Bicaralah, apa kau senang mempermainkanku? Sansan sangat sedih dan kecewa oleh perbuatan Yuan. Shanshan tunggu. Berencana ingin mengundurkan diri. Tolong pikirkan kembali. Jujur aku sangat berat melakukan ini. Aku akan memberimu waktu 1 minggu. Kau urus saja dulu ayahmu. Jika ayahmu sembuh, kembalilah. Terima kasih manajer. Sansan pun pergi meninggalkan perusahaan. Penyakit ayahmu semakin parah. Dia harus dirawat.
Tidak mungkin dokter. Selama ini aku merasa tubuhku semakin sehat. Beri saja aku obat penghilang rasa sakitnya. Dokter, beri saja apa yang menurut Anda itu baik. Masalah biaya, aku akan segera melunasinya. Mau pergi kemana kau sayangku? Jangan halangi aku. Kalau begitu kau setuju aku berikan foto ini pada Bibi Wan. Akan kuceritan Sansan pada ibumu. Kamu sudah keterlaluan. Dayuan sayang, ikuti saja apa yang kuinginkan, mak semuanya aman. Maka akan kupastikan Sansan dan ayahnya baik-baik saja. Semua pilihan di tanganmu, pikirkan baik-baik. Pelayan. Wanita yang memakai kostum di depan, apakah itu karyawan di sini? Ya, kalau begitu minta dia untuk datang dan menari. Baik Nona, akan ku minta dia untuk kemari. Ada apa? Ada tamu di dalam yang ingin Anda masuk dan menari. Dan mereka akan memberimu tip. Baiklah, aku ke sana sekarang. Terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat menari sekarang. Aku membayarmu untuk menghibur kami. Terlihat Nona Ming sangat senang melihat penderitaan Sansan. Tunangan saya tidak puas. Bagaimana jika kau menari lebih bersemangat lagi? Ternyata Ketua Yuan sangat tidak suka dengan sikap Nona Ming. Kenapa kau sangat kekanak-kanakan sekali? Pergi. Meninggalkan tempat itu. Dan berpikir ingin menjual kendaraannya. Alina, tolong ambil kunci ini. Kembalikan kunci ini pada meja di tempatku menari tadi. Terima kasih. Baiklah Sansan. Menghubungi sahabatnya. Sansan ingin bertemu. Ternyata sahabat menawarkan pekerjaan di restoran tempatnya bekerja. Setuju dengan jumlah bayaran. Sansan pun mengiyakan. Tahu kondisi Sansan yang sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sahabat membantunya untuk mencarikan pekerjaan tambahan. Menoleh ke jalan. Melihat Yua dan Nona Ming pergi. Terlihat Sansan sangat sedih. Aku harus sadar. Mana mungkin ikan yang hidup di laut dapat hidup di sungai yang dangkal. Tentu saja tidak bisa kawan. Semua sudah hidup dengan takdirnya masing-masing. Ayo kita pergi sekarang. Aku pikir ini tempat makan yang lebih nyaman dari sebelumnya. Pelayan. Halo, perkenalkan aku Sanshan. Kenapa kamu di sini? Ini adalah pekerjaan saya. Tolong bantu untuk kita saling menghargai satu sama lain. Yuan berpikir ini adalah siasat buruk Nona Ming. Kenapa harus di sini? Apa gaji di perusahaanku masih kurang? Sudah aku katakan tolong hargai. Aku sedang bekerja. Jangan ganggu, aku sedang mencari uang. Shanshan, apa yang terjadi? Aku tidak butuh uang darimu atau perusahaanmu. Jadi hargai itu. Hidangkan makanan. Hanya orang kaya yang tahu nikmatnya udang impor. Orang miskin sepertimu tidak akan pernah tahu rasanya. Kalau begitu nikmati makan siangnya. Aku permisi. Melempar celemek ke meja makan. Yuan pun ikut pergi mengejar Sansan. Dapat telepon dari dokter ayahnya. Dokter pun memberi tahu jumlah biaya yang harus dibayar. Terima kasih. Aku akan mendapatkan uang itu secepatnya. Halo Anjing. Bisakah kamu meminjamkanku uang? Aku butuh uang 200 juta dalam minggu ini. Kenapa kau tidak pernah ceritakan ini padaku? Mengapa kau lebih senang jadi pengemis? Padahal ada aku di sisimu. Sebutkan berapa jumlahnya biar aku yang bayar. Tidak perlu, kau simpan saja uangmu. Dayuan sangat putus asa. Dia bahkan sering mabuk-mabukan dan tak mempedulikan dirinya. Ibu yang melihat kondisi putranya pun tak tega. Meminta asisten membangunkan anaknya. Yuan pun bangun, akibat melihat cahaya matahari dari jendela kamarnya. Bukan Yuan bangun, malah semakin menutup wajahnya di selimut. Meminta asisten untuk mencari tahu penyebab putranya berubah. Datang menemui Sansan, sang ibu dibuat terkejut dengan kondisi rumah Sansan. Maaf, Anda siapa? Silahkan masuk. Sepertinya kau anak yang baik dan sangat menawan. Hanya saja kau terlahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Biba, aku adalah anak yang memiliki kemampuan pendidikan dan kerja yang baik. Selama hidup aku tidak pernah mengandalkan uang orang tuaku. Jadi kau manfaatkan wajahmu untuk manfaatkan uang pria di luar, cara pintar. Tapi sayang, aku tidak bisa biarkan itu terus berlanjut. Seharusnya kau paham apa yang aku maksud. Aku tidak pernah memanfaatkan orang lain.
Apalagi untuk tujuan yang satu itu. Aku tidak butuh belas kasihan orang lain. Kau pandai sekali bicara. Tidak heran anakku tertarik padamu. Dia mendekati dengan menyamar jadi orang miskin. Jadi aku mencintai deal yang apa adanya, bukan sebagai putra pewaris perusahaan. Baiklah, ada uang 500 juta di sini. Cukup untuk biaya operasi dan pasca perawatan ayahmu. Aku ingin membuat anakku kembali bahagia. Kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Baiklah. Sepakat dengan perjanjian yang mereka buat. Buka pintu kamar ketua. Gadis cantik yang saat itu bekerja sebagai pelayan terlihat merapihkan botol yang berserakan di kamar. Memperhatikan wajah ketua lebih dekat lagi. Dengan Mato, yang masih kabur melihat wajah yang selama ini dia rindukan ada di hadapannya. Ayo bangun aku di sini. Tersenyum melihat Sansan. Berpikir itu adalah mimpi. Merayakan ulang tahun bersama. Sembari berdoa kepada Tuhan. Apa yang kau inginkan? Kenapa jadi tanya aku? Cepatlah. Aku ingin kau yang berdoa untukku. Ketua sangat bahagia sekali. Shanshan, apakah Anda benar-benar harus pergi ke Beijing? Ayah, akhirnya dokter menemukan dokter terbaik untukmu di sana. Jika kita pergi sekarang, kemungkinan Anda bisa cepat pulih. Ibu, ada apa putraku? Bukankah aku sudah menepati janjiku untuk meminta Sansan menemanimu beberapa hari ini? Dan aku juga sudah membayarnya 500 juta. Benarkan dia adalah wanita materialistis? Dia mengincar uang keluarga kita. Kalian berdua tidak pantas bersama. Dan kartu ini adalah yang dia tinggalkan padaku saat dia pergi. Aku tahu betul bagaimana watak dia, Bu. Dia tak pernah meminta bantuanku meski dia tahu aku orang kaya. Bu, dia wanita baik-baik. Aku sangat mencintainya. Pergi meninggalkan Cina. Terus berlari Yuan mengejarnya sampai bandara. Tiba-tiba langkah Sansan terhenti. Mereka mendengar ada yang berteriak memanggil namanya. Terus menghubungi nomor handphone Sansan. Saling menghubungi satu sama lain. Mereka berpapasan tanpa melihat. Saat mereka hampir putus asa. Benar saja, tampak di seberang jalan orang yang tidak asing itu menatap satu sama lain. Yua dan Sansan, kisah cinta antara pria kaya raya dan sederhana yang disempurnakan oleh Take.